Connect, saatnya kita berpodcast buka-bukaan bersama saya Anya Dwinov. Saatnya juga Anda untuk mengetahui bagaimana negara semakin mempermudah semua pemilik kendaraan untuk bisa mengurus yang namanya STNK, yang namanya perpajakan yang setiap tahun. Pokoknya gini deh, Rover tahu nggak yang namanya aplikasi Signal? Pasti pernah dengar, tapi agak-agak yang, aduh iya saya pernah tahu sih, cuman pengen tahu lebih dalam lagi. Di sini tempatnya Rover. Karena saya sendiri nih, Anya Dwinov, saya ini adalah pengguna aplikasi Signal dari awal dulu. Pertama kali muncul kurang lebih ada kali 1,5 tahun yang lalu. Nah, supaya Rover juga bisa mendapatkan pengalaman senikmat saya sebagai pengguna aplikasi Signal, saya mau ngajak Roovers untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai aplikasi Signal, yaitu Samsat Digital Nasional. Tapi nggak pure dari saya testimoninya ya. Saya akan menghadirkan narasumber untuk bisa membuat Rover tahu lebih dalam lagi mengenai Samsat Digital Nasional atau kita kenal dengan aplikasi Signal ini. Di sebelah saya sudah hadir Ibda Fauzi Ahmad Zain SE. Ini perwakilan dari Korlantas Polri yang akan menjawab semua rasa ingin tahu Roovers mengenai Signal. Hai, Pak Zain, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Aduh, terima kasih banyak Ya. sudah hadir pada kesempatan hari ini. Tapi pertama-tama izinkan saya mengucapkan great job. Ya aduh, Korlantas Polri great job banget, top Terima abis. kasih. Saya itu pengguna Signal dari yang awal pertama kali muncul dulu. Dan saya dikejutkan pada saat tiba-tiba saya terima surat cinta, tapi surat cinta yang indah sekali. Dari negara ya? Dari negara, isinya adalah perpanjangan tahunan saya, itu sebutnya apa ya Pak ya? TBPKP, Mbak. TBPKP, apa itu artinya? Tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran. Tapi saya nggak bisa sebut itu sebagai STNK dong. STNK yang lembaran 5 tahunnya itu ya? Iya. Begitu Rover, kan saya jadi makin detail, Roovers juga makin tahu kan ya. STNK itu yang per 5 tahunnya, yang setiap tahunnya itu disebutnya TBPKP. TBPKP, begitu. Nggak perlu lagi saya pergi ke Samsat, nggak perlu lagi mau yang keliling saya duduk-duduk, nggak perlu lagi ke mall-mall, walaupun itu juga mempermudah ya. Tapi ini benar-benar saya melakukannya di rumah dan saya tinggal menunggu kiriman posnya saja. Betul, Mbak. Bisa cerita sedikit nggak sih Pak Zain, apa yang terjadi, historinya tuh seperti apa sampai akhirnya terciptalah aplikasi Signal yang membuat saya semakin cinta terhadap Indonesia? Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Sanjungannya nih terhadap aplikasi Signal. Kepada para Roovers, Iya. kami sebagai perwakilan daripada negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, mencoba menceritakan kenapa aplikasi Signal ini sampai ada. Iya. Nah, kan gitu, Mbak ya. Betul, pengen tahu nih, luar biasa sekali loh. Iya. Maaf, saya lagi harus menahan diri karena saya seneng banget sama Signal tuh, seneng banget. Oke. Ini jangan timpang ya, beneran ini. Memang dulu sejarahnya ini panjang sekali ya, Mbak. Kita Samsat ini dulu hanya berbentuk kantor tetap. Lalu perkembangan zaman kita mengikutinya juga, kita mencoba ada namanya Samsat Drive-thru. Oh iya, saya pengguna dulu. Saya ingat banget itu kita bisa lewat kurang dari 5 menit beres loh. Betul. Bener-bener kurang dari 5 menit, lebih cepat daripada bayar parkir di mall. Betul. Lalu kemudian ada Samsat keliling yang menggunakan bus-bus itu, Mbak. Bener, ngerasain juga. Lalu juga ada Samsat desa, ini diperuntukkan untuk wilayah-wilayah yang memang geografisnya itu sangat sulit dijangkau ke kota. Maka dari itu kita dulu membentuk adanya namanya Samsat desa dan lain sebagainya. Lalu kemudian di era saat ini yang kita kenal dengan 4.0 atau kita ingin menghadapi ke depan 5.0 ya, Mbak. Nah, kita mencoba dari Polri mengakomodir perkembangan teknologi, lalu kita merumuskan, memberikan kemudahan kepada masyarakat itu melalui sebuah aplikasi yang namanya adalah Signal. Jadi Signal ini benar-benar pure baru ada kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, atau sebelumnya udah ada yang mendekati atau menyerupai atau gimana Pak? Ya. Sebelum adanya Signal ini sebenarnya sudah ada aplikasi lain, Mbak. Namun perbedaannya adalah yang dahulu itu adalah aplikasi yang dibuat oleh masing-masing wilayah atau masing-masing Polda. Oh gitu. Begitu. Nah, kemudian kita mencoba di tingkat pusat, di tingkat Mabes Polri, supaya lebih
efektif, kemudian juga menjaga keabsahan daripada data, kemudian security dan lain sebagainya, kita membuat sistem secara terpusat. Sebelum adanya Signal, kita memiliki sistem Samolnas. Kalau tapi itu per daerah, per provinsi. Enggak, Itu Samolnas udah. tingkat pusat dulu sebelum adanya Signal. Nah, lalu kemudian Samolnas berjalan, kita evaluasi, ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan. Nah, sehingga kita mencoba mengupgrade itu, terbentuklah namanya aplikasi Signal yang saat ini berjalan. Oke, Pak Zain, saya jadi penasaran. Kalau memang ini berskala nasional, berarti ini bisa digunakan oleh pemilik kendaraan tidak hanya di kota besar saja, tapi let's say di Papua gitu bisa pakai Signal juga? Bisa, Mbak. Sangat bisa. Di Padang, di Aceh, ini di seluruh, di Malinau gitu? Bisa. Oh gitu, saya pikir ini cuman per provinsi aja, Bisa, ternyata Mbak. enggak Bisa, toh. bisa. Wow. Nah, aplikasi Signal ini sebenarnya sebuah sistem atau sebuah aplikasi buatan kecerdasan manusia menggunakan sistem berbasis mobile. Nah, kemudian untuk melayani pelayanan pengesahan SNK tahunan, kemudian pembayaran pajak tahunan dan asuransi SWDKLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Jadi Signal ini fungsinya 3? 3, Mbak. Oke, nomor 1 yang saya rasakan bayar pajak tahunan nih, udah. Betul. Terus yang kedua tadi? Pengesahan SNK. Pengesahan SNK. Emang ada menu gitu ya? Ada, Mbak. Mbak bisa perhatikan atau para Rupers juga bisa perhatikan. Di belangko STNK itu di pojok kanan bawah itu terdapat 4 kotak kecil. Oke. Coba perhatikan. Nah, disitulah yang dimaksud pengesahan STNK tahunan. I see. Begitu loh. Nah, di dalam aplikasi Signal ini kita mengakomodir semuanya. Pengesahan STNK, kemudian pembayaran pajak kendaraan motor tahunan, kemudian ada pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas atau SPDKLJ. I see. Saya kebayang, walaupun saya lagi nggak megang STNK ya, tapi saya kebayang tuh ada kotak, terus ada beberapa jumlah 1, 2, 3, 4. Iya. Oh, langsung deh Roofers pada pingin ngambil STNK-nya kan, dilihat kan, tinggal dicocokkan persis deh pasti seperti yang dikatakan oleh Pak Zain. Jadi 3 fungsi tersebut dalam sekali jalan. Siap. Wah, Pak, gimana sih caranya nih buat Roofers yang belum pernah merasakan kenikmatan, rugi loh Roofers, belum pernah merasakan kenikmatan menggunakan aplikasi Signal. Gimana caranya? Nah, bisa untuk para Roofers sangat mudah sekali penggunaan aplikasi Signal. Ya, aplikasi Signal ini sudah kita siapkan untuk di Google Play atau Play Store ya bagi para pengguna Android. Kemudian ada App Store untuk para pengguna iOS. Mudah sekali, bisa diketik aplikasinya Signal. SIGNAL ya, gitu ya, jangan salah eja. Signal. Setelah muncul kemudian bisa di-download. Download nanti ada tahapan yang harus diikuti sampai kita mendapatkan verifikasi akhir kalau memang itu benar-benar identitas diri kita, kemudian identitas kendaraan kita. Seperti itu, Mbak. Saya coba mengingat pengalaman kenikmatan saya menggunakan aplikasi Signal. Coba sambil dikoreksi kalau saya melakukan kesalahan ya Pak Zain ya. Saya ingat untuk verifikasi awal saya menyiapkan NIK saya, nomor kakak saya, untuk memastikan identitas kendaraan tersebut. Itu karena kendaraan pribadi. Setelah saya daftarkan, udah itu akan nempel terus tuh di aplikasi Signal. Terus saatnya saya membayar pajak tahunan saya udah tahu tuh angkanya langsung di situ. Bahkan ada apa ya? Ada warning kadang-kadang diingatkan bahwa ini kayak sebulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya ya. Itu udah bisa dilihat tuh angkanya. Benar kan ya Pak ya? Betul, Pak. Betul. Benar. Oh, masih ingat banget. Uang seger banget saya karena kenikmatannya. Udah gitu ada 2 opsi nih yang saya rasakan. Ada opsi yang paling saya suka nih, saya cintain banget ya Roofer ya. Di mana maaf Pak, namanya apa tadi? TBPKP. TBPKP-nya itu pokoknya gini deh, yang tahunan tuh STNK tahunan itu, saya tidak perlu lagi ke Samsat kemanapun, dikirim via pos ke alamat rumah saya atau alamat yang saya pilih untuk didaftarkan di sana ya. Kalau yang didaftarkan sesuai dengan dokumen BPKB dan STNK, Mbak. Oke, jadi pengiriman posnya itu ke alamat yang sesuai tempat tinggal kita. Atau yang pada saat ingin kita ada di mana.
Tuh, jadi kalau misalnya nih, misalnya saya ada, oh BPKB saya dan STNK saya masih alamat rumah saya yang lama, let's say di Jakarta Timur. Betul. Tapi sekarang saya sudah pindah ke Jakarta Selatan. Bukti bayar pajak tahunannya saya itu bisa dikirimkan ke Jakarta Selatan kan? Bisa. Itu nikmat banget. Tiba-tiba kita dapat surat, udah beres loh pajak tahunan saya. Itu yang saya rasakan. Atau kedua bisa juga katanya ngambil di Samsat ya? Bisa Mbak, bisa ditukarkan. Jadi gimana tuh setelah selesai pembayaran udah beres, pilihan banknya banyak banget ya by the way ya, gak usah khawatir. Aduh saya cuma ada rekening bank tertentu, ntar lihat aja daftarnya ya banyak sekali. Banyak banget, jadi sangat mempermudah. Sangat Mbak. Nanti udah langsung aja kita ke Samsat, katanya tinggal bawa aplikasinya apa gimana? Tanda bukti pembayarannya saja Mbak ditunjukkan. Udah beres. Siap. Langsung jadi. Langsung Mbak. Gak karena sudah bawa disiapkan TBPKP aslinya. Nikmat banget kan ya, makanya sayang banget kalau tidak memanfaatkan aplikasi Signal. Tapi ngomong-ngomong udah banyak belum sih yang menggunakan aplikasi Signal, Pak Zen? Nah, jadi sebelumnya saya runtut dulu ya Mbak ya. Nah, aplikasi Signal ini sangat mudah sekali ya penggunaannya. Kemudian saya melanjutkan yang tadi Mbak, setelah para Roopers download, yang pertama itu diminta untuk memasukkan data, ya, yaitu tadi yang Mbak sampaikan. Kita meminta data NIK. Kemudian ada ini Mbak, yang terpenting adalah face recognition. Jadi identitas wajah. Oh, saya saking udah 1,5 tahun, ingat ya, udah 1,5 tahun saya pakai. Oke. Nah, itu yang kelewatan Mbak. Nah, kita tidak hanya memasukkan nomor NIK saja, tapi kita juga harus melihat face recognition daripada pemilik kendaraan itu. Sama tidak dengan data di kependudukannya. Seperti itu. Jadi tidak sembarangan. Ini kita jaga betul data pemilik kendaraan bermotor maupun data kendaraan bermotornya itu supaya aman. Itu. Nah, lalu yang kedua, apabila dinyatakan sukses, kemudian para Roopers bisa memasukkan data kendaraan bermotor di dalam aplikasi Signal. Gitu loh. Nah, tadi Mbak Dwino punya berapa kendaraan? Saya yang terdaftar sekarang ada 2. Ada 2. Yes. Itu plat nomornya tinggal saya switch tuh di dalam aplikasinya, ada 2, betul. Gitu. Nah, ini juga ada keunggulannya. Penggunaan aplikasi Signal ini bisa mengakomodir beberapa kendaraan bermotor selain nama kita, dengan catatan masih dalam satu KK yang sama. Saya belum merasakan tuh experience itu. Coba-coba kita telaah lebih dalam lagi. Jadi kalau let's say saya satu kakak saya ada 4 anggota keluarga nih. Ada bapak, ibu, saya sama adik saya. Itu bisa di dalam satu aplikasi Signal? Bisa. Untuk 4 nama orang yang bisa. Berbeda? Kita bisa melakukan pengesahan, pembayaran, dan SWD KLJ dalam satu KK yang sama untuk beda nama. Asal satu KK yang sama. I see. Seperti itu. Gila, enak, gampang banget ya. Gila, enak banget sih, ya ampun. Nah, lalu kemudian tahap ketiga, setelah memasukkan identitas, memasukkan data kendaraan bermotor, nopolnya saja didaftarkan. Nanti yang tahap ketiga akan muncul semua datanya. Data pemilik, data kendaraan. Nah, kemudian akan muncul juga jumlah pajak dan SWD KLJ yang ingin dibayarkan. Betul. Kalau memang tidak ada tunggakan pajak. Kalau ada tunggakan pajak, pasti ada denda yang akan dibayarkan juga. Dan itu terlihat di sana? Terlihat Mbak, terlihat di dalam aplikasi Signal. Oh, I see. Seperti itu. Saya ada pengalaman, saya tidak tahu apakah ini mungkin terjadi dengan pengguna Signal yang lain, tapi ini satu hal yang luar biasa sekali. Pada saat kemarin saya melakukan balik nama, silang nomor polisi. Terus saya masih terdaftar untuk pajak progresif karena mobil saya terdaftar sebagai mobil ketiga. Lalu saya bilang, oh yang pertama udah saya jual tapi belum dibalik nama, mungkin nama pembeli yang baru. Sehingga saya melakukan pemblokiran nomor. Betul. Tahu gak sih Roofers, ini luar biasa sekali ya. Gercepnya Signal, siang saya blokir nomornya, saya ngelihat pajak saya masih agak tinggi tuh. Wah, bedanya lumayan. Siang saya blokir, kurang lebih jam 3-an saya cek Signalnya sudah terupdate. Hanya dalam hitungan, saya mungkin itu karena saya baru bukanya lagi kurang lebih 3 jam kemudian ya. Tapi saya mungkin itu terupdate-nya mungkin lebih cepat. Dalam kurang dari 3 jam udah terupdate langsung loh. Langsung saya sampai bilang, wow gak makan harian ya. Saya pikirkan proses ini biasanya makan harian kan. Dalam waktu kurang dari 3 jam Pak, data saya langsung terupdate. Update ya Mbak.
Canggih banget sih, Ya. top banget. Serius deh, makanya jangan sampai tidak merasakan manfaat yang luar biasa dari aplikasi Signal ini. Terus apa lagi Pak? Ini kayaknya saya sangat cetek banget ya pengetahuannya ya. Coba apa lagi Pak Zen yang Nah, perlu kita tahu mengenai aplikasi Signal? aplikasi Signal ini saya lanjutkan lagi Mbak Iya. yang tadi. Nah, selanjutnya setelah muncul besaran biaya yang harus dibayar, kemudian di situ juga para ropers juga diberikan pilihan. Oke. Nah, TBPKP ini mau ditukarkan ke Samsat atau dikirimkan seperti Mbak, kan gitu. Rasain deh pengalamannya dia Ya. dikirim lewat pos deh. Aduh, Nah, top banget. nah inilah salah satu kemudahannya. Apabila kita ingin dikirimkan ke alamat rumah, maka dari itu kita perlu memilih atau mencentang di dalam aplikasi itu. Iya. Nah, apabila kita tidak ingin dikirimkan, maka kita harus datang ke Samsat untuk menukarkan. Tetapi juga kita tidak perlu khawatir, Mbak. Apabila kita telah dinyatakan sukses melakukan pembayaran, di dalam aplikasi Signal itu sudah kita siapkan, Mbak, dokumen elektroniknya. Jadi tidak perlu khawatir. Itu berlaku. Berlaku, Mbak. Seluruh Indonesia berlaku. Petugas kami yang ada di lapangan sudah memahami, sudah mengetahui terkait dengan dokumen elektronik yang dihasilkan dari aplikasi Signal ini. Oke, jadi amit-amit seandainya ada apa-apa di jalan yang membutuhkan pembuktian Betul. kita, terus karena kita belum ambil atau belum nyampe nih kiriman posnya gitu, pakai yang ada di aplikasi Signal itu bisa? Bisa, Mbak. Bisa. Itu bisa boleh di print nggak sih Pak? Boleh, sangat boleh. Kenapa Oh tidak? boleh? Iya, Oh. boleh. Nah, saya asumsikan begini, Mbak. Mbak tadi melakukan pengesahan STNK melalui aplikasi Signal, Yes. kan begitu? Ya. Nah, kemudian sukses melakukan pembayaran. Yes. Nah, pembayaran itu Mbak minta dikirim Betul. TBPKP-nya, tapi ada rasa khawatir toh. Nah, kemudian Mbak sebenarnya bisa mengeksplor aplikasi Signal itu. Itu udah kita siapkan dokumen elektroniknya berupa pengesahan, kemudian ada TBPKP, kemudian ada SWDKLJ. Nah, ini bisa kita download, Mbak. Oke. Itu satu, bisa kita download. Lalu yang kedua, hasil download itu juga bisa kita print. Oke. Kenapa? Nah, suatu ketika kita tidak tahu, Mbak, kendaraan ini pasti akan berpindah kan. Tidak hanya dipakai oleh Mbak saja. Kan begitu? Iya. Saya pinjam dong, Mbak, kendaraannya. Oke. Loh, Mbak, ini STNK-nya belum pengesahan. Tenang saja, saya sudah pengesahan STNK, pembayaran pajak lewat Signal. Loh, buktinya apa? Ini buktinya, itu di handphone Mbak. Masa handphone Mbak saya bawa? Kan nggak mungkin, Mbak. Bisa Kan gitu loh. Bisa Mbak download, bisa Mbak cetak, taruh di dalamnya STNK, pengesahan dan TBPKP-nya. Seperti itu, Mbak. Gitu. Jadi tidak perlu harus menunggu fisiknya dulu, kemudian atau kita harus menukarkan Samsat baru beraktivitas. Kita sangat menghambat, Mbak. Wow. Gitu loh. Jadi cukup di-download, kemudian hasil downloadnya juga bisa dikirimkan ya ke pengemudi yang meminjam kendaraan, atau Mbak cetak kemudian diselipkan ke STNK-nya, itu bisa. Nah, ini sih pertanyaan iseng aja. Kan kalau saya lihat kan modelnya so simple yang dasarnya akal malingnya kadang-kadang suka kepikiran aja gitu. Kan bisa ditiru sama orang, Pak. Tinggal dibikin, karena saya ingat dasarnya warnanya agak kuning, terus garis-garisnya. Aduh, pokoknya kayaknya saya pakai Corel Draw juga bisa bikin deh kayaknya. Itu gimana untuk membuktikan bahwa ini yang bener loh, bukan hasil kebandelan orang? Ya, memang saat ini tingkat kejahatan ini kan semakin canggih juga ya, Mbak. Tapi kita sebagai penegak hukum juga pasti mengantisipasinya. Yes. Kan begitu. Kita tidak boleh kalah langkah. Setuju Kan banget. begitu. Masa negara kalah kan tidak dimungkinkan seperti itu. Nah, kita sudah mengantisipasi itu sangat sulit sekali, Mbak, untuk menduplikasi atau mempalsukan ya. Insya Allah tidak bisa, Mbak. Karena itu sudah terintegrasi dengan masing-masing instansi negara, sehingga menghasilkan sebuah produk yang memang sangat safety. Tenang aja, jangan macam-macam deh, jangan iseng-iseng. Ya. Dan petugas kami pun di lapangan juga bisa membaca itu, menggunakan handphonenya masing-masing. Ya, jangan iseng ya, jangan iseng ya, ngerasa biasa kan.
masyarakat kita ini kan kreatif ya, suka Betul. nyari celah-celah aja. Jangan iseng deh, jangan coba-coba deh, jadi ngelanggar hukumnya banyak loh. Udah Iya. deh, udah dipermudah untuk bayar pajak tahunannya, untuk ngurus STNK-nya. Ngapain lagi mempersulit hidup dengan yang boten-boten, betul. Iya. Terus apalagi nih Pak Zain, kalau kita bicara mengenai aplikasi Signal yang perlu diketahui oleh roofers supaya roofers makin tahu bahwa lihat bagaimana negara memfasilitasi masyarakat ini. Aplikasi Signal untuk seluruh Indonesia ya, bukan untuk provinsi-provinsi tertentu aja ya, seluruh Indonesia, untuk tidak ada lagi kesulitan membayar pajak tahunannya untuk kendaraannya. Oh, kalau atas nama perusahaan bisa nggak Pak? Saat ini Mbak, aplikasi Signal ini masih kita selalu kembangkan. Saat ini yang berjalan hanya untuk atas nama perorangan. Oke. Apabila kita mengakomodir untuk nama perusahaan atau nama badan hukum dan lain sebagainya, ini perlu tahapan-tahapan selanjutnya. I see. Contoh, kita harus bekerja sama dengan kementerian terkait masalah legalitas daripada perusahaan atau badan usaha itu sendiri. Ke depan ini sedang kita kembangkan, Mbak, bagaimana bisa terakomodir dalam aplikasi Signal. Jadi kalau yang kali ini untuk perorangan. Oh, satu hal lagi, apakah ini hanya untuk kendaraan roda 4 atau roda 2 juga bisa? Semua jenis kendaraan bisa, Mbak. Oh ya? Mobil penumpang, sepeda motor, mobil bus, mobil angkutan barang, dan ransus itu bisa. Dengan catatan atas nama perseorangan. Wow. Luar biasa. Wow. Wow, saya nggak punya mobil box soalnya, jadi saya nggak tahu. Saya ngerasainnya kendaraan roda 4. Roda 4 ya. Iya. Untuk jenis kendaraan semua bisa. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata nih udah terdaftar, dia lupa lewat dari tanggal jatuh temponya, masih bisa nggak pakai aplikasi Signal? Bisa, Mbak. Sudah lewat dari tanggal jatuh temponya? Bisa. Masa? Saya sih belum pernah coba ya kalau yang kasus ini, tapi ternyata bisa. Bisa, Mbak. Yang lewat masa pengesahan maupun yang belum masa pengesahan itu bisa melalui Signal. Seperti itu. Nah, kalau sebelum jatuh tempo masa pengesahan STNK-nya itu habis atau jatuh tempo, itu lebih bagus dilakukan pengesahan. Iya. Tetapi setelah lewat masa berlaku pengesahan STNK, para roofers ini pastinya nanti akan dikenakan denda pajak. Gitu, itu doang, tapi tetap bisa menggunakan aplikasi Signal. Bisa. Resikonya atau konsekuensinya hanya ada pengenaan denda pajak. I see. Kecuali mungkin kalau misalnya lewatnya udah lama, jangka waktunya kayak setahun gitu. Bisa, Mbak. Hah? Masih bisa? Bisa. Wow, mempermudah sekali ya. Bisa. Oh, Kak, kalau yang ini saya kayak nyari masalah mulu ya nanyanya ya. Nggak apa-apa, Mbak. Biar tahu kalau untuk yang per 5 tahun tuh yang ganti plat nggak bisa dong. Nggak bisa. Karena kan harus ada cek fisik segala ya. Betul. Oke. Jadi ingat ya kalau misalnya ngerasa pokoknya kalau untuk perpanjangan setiap tahun masih bisa, bahkan kalau sudah lewat jatuh temponya aja masih bisa. Jadi mau nyari alasan apa lagi untuk menunda-nunda bayar pajak? Ayo, mau nyari apa lagi masalahnya roofers? Nggak bisa lagi deh. Cari-cari jalan buntu, semuanya bisa sampai tiba waktunya kita ganti plat yang per 5 tahun itu. Karena kan harus ada cek fisik. Kayak begitu. Baik, Pak Zain. Ini yang menjadi concern bagi orang-orang yang sangat aware terhadap era digital. Kan data pribadi kita tersimpan di aplikasi Signal. Aman nggak tuh? Ntar bocor. Kan suka ada yang ketakutan gitu tuh. Ya, betul. Ya sebenarnya mindset pemikiran ini harus dirubah, Mbak. Oke. Kan begitu. Kita juga harus melihat sebuah aplikasi ini dimiliki dan dikelola oleh siapa. Negara loh nih, ingat lo roofers. Ini negara memfasilitasi, memberikan kemudahan dalam pelayanan pengesahan STNK, pembayaran pajak dan asuransi. Negara akan bertanggung jawab. Itu secara tidak langsung negara pasti bertanggung jawab. Dengarnya begitu. Langsung gimana ya rasanya negara bertanggung jawab. Negara pasti bertanggung jawab terkait masalah keamanan data pribadinya maupun keamanan data kendaraan bermotornya. Itu sudah kita pikirkan dan kita sudah antisipasi terkait masalah para hacker dan lain sebagainya itu, Pak. I see. Jadi tenang aja roofers, nggak usah khawatir. Ini adalah aplikasi resmi dari negara, di mana negara berdiri untuk bertanggung jawab mengenai data pribadi yang tersimpan di sana. Jadi udah pastilah aman, nggak usah khawatir lagi.
tadi dibilang bahwa ini ada lembaga-lembaga lain. Jadi ini bukan 100% produknya Polri atau Ya. gimana? Jadi perlu dipahami juga Mbak, Uh-uh. di dalam penyelenggaraan kantor Samsat bersama, Mm-mm. saat ini masyarakat hanya tahu bahwa di Samsat tuh ada polisi saja. Iya, Nah ini yang benar. perlu diketahui bersama Mbak. Uh-uh. Ternyata di Samsat itu ada 3 instansi. Oh, oke. Yang pertama Polri, kemudian yang kedua Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, dan Ah. yang ketiga ini PT Jasa Raharja Persero. Yang kita bayar asuransi setiap kali Besar. kita perpanjangan itu. Iya, itu Oh, wajib Mbak, asuransi negara. I Gitu see. loh. Itu udah paketan tuh kalau lagi bayar pajak tahunan tuh. Iya, Heeh. Oke. gitu. Nah, kemudian 3 instansi ini menjadi satu formula, Mm-mm. eh, semangatnya memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal kepada masyarakat. Mm-mm. Namun catatannya adalah kantor Samsat Mm-mm. ini dibawa kendali pada Polri, Oke. gitu loh. Mm-mm. Termasuk dalam aplikasi Signal ini, Mbak. Hmm. Ini yang memprakarsai Polri. Oke. Ya, yang memprakarsai Polri. Great job by the way. Siap. Love it. Nah, kemudian di dalamnya itu banyak sekali instansi maupun pemerintah daerah yang terlibat di dalamnya. I see. Termasuk dari pihak swasta untuk bank-bank ya, Oh, ya. untuk melakukan pembayarannya. Itu keren banget loh by the way. Siap. Pilihan banknya, my Siap. God. My God banyak ya. Cek deh makanya. Ya. Untuk bilang, mbaknya nih cuma ngomong doang. Enggak. Cek aja langsung di aplikasi Signal. Verifikasi data pribadi Anda. Daftarkan nomor polisi kendaraan atas nama perorangan Anda. Lo lihat sendiri deh Roofers. Berapa banyak daftar bank yang sudah terintegrasi untuk pembayarannya. Banyak banget. Ya. Banyaknya luar biasa banyak. Pak Zen, maaf nih sebelumnya. Sekarang kan lagi memasuki era tilang online. Iya. Ya, begitu ya sebutannya ya. Betul. Nah, tilang online itu bagaimana kan? Harusnya kan kalau yang saya tahu, untungnya saya belum pernah ngalamin yang namanya tilang online ya. Belum kena ya? Jangan dong, kalau bisa jangan. Tapi Tenang Pak, matanya polisi banyak saat ini Pak. banget ya ampun. Saya ngeliat teman-teman saya yang udah dapat ini surat cinta tanda kutip katanya. Iya. Saya udah ngeliat tuh ada fotonya. Saya bilang, set detail banget ya kapan waktunya, lokasinya, Betul. bener-bener. Dan wajah, gitu kamera, ya Allah tajamnya, Iya. ya ampun, bener-bener kelihatan. Dan Nah itu bagaimana tuh apabila seorang roofers, salah satu roofers mungkin ternyata memiliki pelanggaran dengan tilang online, lalu dia mau menggunakan aplikasi Signal. Apakah harus salah satu diurus dulu atau bagaimana? ya memang apabila para roopers dan masyarakat lainnya yang telah mendapatkan surat konfirmasi dari tilang elektronik atau ETLE ya saat ini, itu secara terintegrasi sistem ETLE dengan sistem Signal ini sudah terkoneksi Mbak. Oh, gitu oke. loh. Nah kemudian di dalam sistem Signal ini pasti ada pemberitahuan. Oh, Pasti ada pemberitahuan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk sementara tidak bisa melakukan pengesahan dan pembayaran STNK karena ada permintaan blokir dari ETLE. Nah mau tidak mau para roopers atau para masyarakat harus menyelesaikan kewajibannya terkait masalah tilang tersebut dulu. Baru nanti secara sistem akan terkoneksi kembali, terbuka lah seperti itu ya, bisa melakukan pengesahan melalui Signal. Gitu Mbak. Udah nggak perlu khawatir atau jeda 1 hari atau berapa enggak. Saat ini kena by system sudah terkoneksi semuanya. wow. Jadi tidak bisa tidak bisa lambat-lambat lah. Gitu. Dan kita juga kita tidak akan kehilangan pajaknya itu. Wow. Gitu. Tapi tetap itu pembayarannya berbeda ya, nggak bisa digabung. Berbeda Mbak, berbeda. Oke. Kalau pengesahan dan pembayaran PKB atau pajak kendaraan bermotor ini masuk kepada kasnya masing-masing provinsi. Oke. Tetapi kalau tilang ini masuk kepada kasnya negara. I see. Berbeda. Oh, jadi bukan nanti dirangkum di ending pas pembayaran, enggak. Dibereskan dulu tuh ya Ya. tilang-tilangnya Betul. ya, yang dapat juga dilihat di aplikasi Signal. Signal. Setelah itu beres baru bisa kita melakukan pembayaran untuk pajak tahunannya Betul, kendaraan Mbak. pribadi kita. Canggih Iya. bener, aduh. Jadi kalau saya sih pesannya untuk para roofers ya,
Langsung saja sekarang juga sambil dengerin di download itu aplikasi Signal, SIGNAL. Siapkan data KTP dan kakaknya itu nomor 1 dulu ya untuk verifikasi ya. Untuk verifikasi apa Cukup dulu? KTP saja, Mbak. Oh, cukup KTP aja Cukup ya? KTP saja. Wow. Tidak perlu menyiapkan kakak. Nggak perlu menyiapkan kakak? Ya. Cukup KTP-nya aja. Emang saya gunain, cuman kan kalau untuk terverifikasi habis itu lupa ya, karena udah dibiarkan di dalam aplikasinya. Karena sudah tertanam ya, Iya, sudah betul terdaftar. sekali. Dan gonta-ganti handphone ngikut loh. Betul. Jadi Karena tenang aja. membaca akun, Mbak. Yes, betul Membaca sekali. akun, gitu. I love it, love it, love it. Aduh, terus ya dimanfaatkan ini signalnya. Pokoknya untuk roofers juga jangan jadi alasan lagi untuk ngerasa direpotkan untuk bayar pajak tahunan. No, negara Polri sudah memfasilitasi dan it works. Bukan sekedar maaf ya Pak ya kan. Ini bahasa netizen. Cuman program basa-basi. Enggak, beneran loh. Beneran banget. Selain itu juga sebenarnya, tapi ini agak berbeda dengan Signal. Ada juga aplikasi yang buat SIM ya Pak ya? Ada. Tapi itu lain kali aja. Udah ngomongin yang pajak tahunan dulu deh. Udah pada bayar pajak belum? Yang bener. Kendaraan roda 2, roda 4, roda... Bus berapa sih? 6 ya? Truk 6 ya? Ada yang banyak-banyak itu juga bisa asal nama perorangan. Dan termasuk jika kendaraan tersebut berada dalam data 1 kakak. Siap. Ada lagi nggak sih Pak Zain yang mungkin ketinggalan untuk para roofers tahu? Saya lupa menyampaikan Mbak. Apa tuh? Aplikasi Signal ini bisa digunakan dimanapun. Itu yang pertama. Sepanjang terkoneksi dengan jaringan internet. Berarti kalau misalnya saya ingat nih jatuh temponya dalam waktu berapa hari lagi. Tapi saya lagi ada di luar negeri gitu. Ya, bisa. Bisa. Otomatis Mbak pasti punya mobile banking toh? Yoi lagi. Saking ininya. Iya. Mbak bisa melakukan pembayaran melalui mobile banking. Itu. Nah, kemudian yang kedua, Mbak, untuk pembayaran ini kita tidak hanya bekerja sama dengan para bank, tetapi juga kita telah bekerja sama dengan para payment lainnya. Yes. Nah, kan gitu, Mbak. Ada Gojek. Aduh, sampai miring-miring loh saya duduknya ya. Saking senangnya. Iya. Ada Gojek ya, yang punya fasilitas atau aplikasi GoPay. Iya, betul. Kemudian ada Bukalapak, ada Tokopedia. Sangat mudah sekali. Saya bayarnya pakai Tokopedia. Oh, pakai Tokped. Iya, pakai Tokped. Benar. Sangat mudah, Mbak. Iya. Kemudian juga kita juga mengantisipasi, Mbak, kalau memangnya para roofers atau masyarakat tidak memiliki mobile banking, itu bisa melakukan pembayaran di Indomaret. Sangat mudah, Mbak. Sangat mudah. Beres. Pajak tahunan telat, please deh hari gini. Udah nggak usah pusing, nggak usah izin kantor ya, nggak usah ngatur waktu. Aduh, mesti jemput anak sekolah, lagi nungguin ya. Dedek sayang keluar dari sekolah, ibunya tinggal buka aplikasi Signal dalam mobil ya, bayar, tinggal langsung beres. Nggak usah keluar dari mobil, udah beres semuanya. Tinggal nunggu dikirim ke rumah. Asal ingat, pilih yang dikirim melalui Pos Indonesia. Aduh, Pak Zain, ini waktunya udah habis ya? Ya elah, makanya Gak udah apa-apa, deh. lanjut. Saya juga maunya gitu. Ini satu pertanyaan terakhir aja nih biar kalau lagi ada program pemutihan, kan suka ada kayak gitu tuh. Betul. Itu angkanya udah langsung terupdate kah atau mesti ada pengajuan dulu atau apa gitu? Jadi kalau untuk program penghapusan ya, Mbak, bahasanya. Oh iya bahasanya. Bukan pemutihan gitu loh. Bahasanya itu adalah atau regulasinya itu adalah penghapusan. Penghapusan denda pajak. Tertunda. Seperti itu. Nah, ini secara sistem itu akan terupdate, Mbak. Tidak usah khawatir. Begitu. Misalkan Mbak Dwinop tidak melakukan pengesahan selama 2 tahun. Tiba-tiba tahun ini ingin melakukan pengesahan, khawatir dong. Oh, saya 2 tahun lalu tidak bayar pajak, dendanya pasti mahal. Oh, udah. Menggunakan Signal itu udah otomatis update dengan pajak yang harus dibayarkan sekarang ini. Beres, hidup kita beres. Saya sampai berdiri ketarik-tarik. Oke. Beres semuanya ya. Aplikasi Signal benar-benar akan mempermudah roofers dalam melakukan kewajibannya membayar pajak tahunan kendaraan pribadinya. Ya, sudah, nggak usah tunggu-tunggu lagi, nggak usah nunda-nunda lagi, langsung download aplikasi Signal, verifikasi data pribadi, dan mulai lakukan pembayaran secara rutin. Nggak usah jauh-jauh lagi kemana-mana.
beres, lakukan sendiri. Pak Zain, terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman di Korlantas Polri, luar kasih, biasa sekali, great job. Siap. Sebentar lagi kita akan memasuki libur Natal dan Tahun Baru, Betul. pasti akan full banget itu Kami ya. akan sibuk, Mbak. Betul sekali, tapi sekali lagi saya atas nama masyarakat secara general mengucapkan terima kasih untuk inovasi yang luar biasa, aplikasi Signal ini. Betul. Dan semoga inovasi-inovasi selanjutnya kita tunggu terus. Siap. Semakin mempermudah hidup kita sebagai masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih banyak Pak Zain. Satu terakhir Mbak, boleh kami sampaikan Mbak? Boleh dong, boleh dong. Jadi kami berpesan Mbak kepada para Rupers maupun masyarakat, etika kita bisa diketahui Mbak dalam ruang lalu lintas ketika kita tertib berlalu lintas. Itu satu. Lalu kedua, etika ini juga bisa menjadi perbandingan ketika kita berada di ruang publik lainnya. Ya, memang ini perlu penjabaran dalam apa yang kami sampaikan. Apabila kita beretika di dalam ruang lalu lintas ini, mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang ada, insya Allah di ruang-ruang pelayanan publik lainnya pasti akan mentaati. Demikian Mbak, terima kasih. Banget Pak Zain. Dalam sekali, ingat ya, karakter Anda sebagai seorang individu dapat lihat dari etika Anda di ruang umum, di ruang publik, terutama di tertib lalu lintas Anda. Wow, baik Roofers, sampai di sini dulu perbincangan kita bersama Ibda Fauzi Ahmad Zain SE, perwakilan dari Korlantas Polri. Pokoknya pesannya udah paling gampang deh untuk kali ini ya. Langsung download aplikasi Signal dan rasakan manfaat dan kenikmatannya menggunakan aplikasi Signal. Saya Nyedunov pamit, sampai jumpa lagi Roofers, bye-bye.